Halo semuanya, kembali lagi di podcast Labantik. Kali ini kita akan mengundang tamu dari organisasi Paskibra yang memenangkan lomba LKPP di tingkat STLA Jawa Barat. Oke, SLTA. STLA sebenarnya. SLTA. Nasib. Perkenalkan dulu kepada penonton. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Adit Nopiandra Putra dan di sini bersama rekan saya Beril Azura Laksita. Jadi pas berapa? kita kebetulan satu kelas 11 TBSM 1. Saya kira kayak dua ya. TSM. Ya, pertanyaan pertama, apa nih alasan kalian bergabung dengan Paskibra SMK Surakarta? Untuk alasan tersendiri, tentunya yang pertama kita ingin membanggakan orang tua ya, walaupun bukan dari akademik, dan kita juga sebetulnya kurang dari akademik gitu, jadi kita mencari prestasi lain dari non akademik melewati ekstrakurikuler Paskibra ini. Si Peril rumah Ya, dan mencari pengalaman baru dari sebelum-sebelumnya. Bagaimana pengalaman kalian selama menjadi anggota Paskibra? Pengalaman. Untuk pengalaman sih paling kita dari lomba-lomba, mengikuti lomba-lomba, terus latihan-latihan. Ada lagi? Kan cukup paling Lomba-lomba teh terus menang seberapa kali juara? Untuk lomba kita tuh udah berapa? 4 kalau nggak salah. Yang pertama di Bandung, terus kedua di Bandung lagi, di Sumedang, dan terakhir di Paweja di Ciamis. Oh, itu tuh di Bandung teh di sekolahan atau di mana? Sekolahan. Oh, SMA enggak? SMA ya? SMA PGRI. Di Bandung SMK. SMA PGRI Cicalengka. Apa saja sih manfaat yang Anda dapat dari kegiatan Paski? Tentunya untuk manfaat tersendiri banyak sih, karena kita tuh di organisasi Paskibra itu bukan hanya untuk PBB ya, karena kan Paskibra juga terkesannya dengan LKBB, baris berbaris. Nah, selain melatih baris berbaris, kita juga melatih public speaking, kedisiplinan, keterampilan, dan kesigapan ya. Terus contohnya public speaking nih, seperti kita ngobrol. Terus untuk kedisiplinan, contohnya kita berangkat pagi-pagi, berangkat sekolah. Ya, Gak boleh telat ya. ya gak boleh telat. Pernah telat murni? Ya pernah. Lebih kesering. Adat malam di sekolah. Bagaimana proses seleksi anggota baru? Bagaimana bagaimana proses seleksi anggota baru Paskibra? Untuk proses tersendiri sih gampang ya. Paling peserta anggota cuman mengikuti latihan mingguan yang kita adakan. Terus setelah latihan mingguan itu kita beberapa bulan akan mengadakan pelantikan. Nah, itu salah satunya untuk merekrut dan melatih anggota baru untuk memasuki Paskibra, layak atau tidaknya. Karena karena kita juga tidak sembarangan gitu pilih-pilih orang. Misalnya takutnya dia mentalnya kayak gimana atau punya penyakit. Karena kan Paskibra lebih dominan berlatihnya di lapangan, panas kan. Gitu. Tapi kalau ada pasti pasti ada yang pisang itu mah. Oh, itu pasti. Terus kita juga udah persiapan sih, misalnya bawa kayu putih, obat-obatan. Tapi kalau ada PMR, kita juga ke eskul PMR. Oh, bawa SKL PMR untuk pelatihan. Ya. Oh, karena kan hari Sabtu yang pas semester awal-awal mah kan PMR diklatnya di kampus 2, cuman sekarang di kampus 1. Jadi tidak ada yang menangani kecuali kita. Tapi saya pengen nanya sih, kalau orang berisi itu ya pengen masuk Paskib, boleh nggak sih? Boleh aja sih, asal dianya punya tekad yang kuat. Terus jangan takut juga untuk salah gitu, karena emang Paskibra jangan takut buat salah. Terus paling dia juga
sebetulnya maaf ya harus sadar diri gitu. Terus harus punya potensi untuk menurunkan berat badannya. Tapi kalau orang kan rata-rata pasti kan pernah tinggi ya badannya, Iya. kan pasti ada orang pendek. Maafnya ini kalau ada habis body shaming, kan pas itu pendeknya pengen masuk pas kita, berat badannya pendek pengen pas gitu mas pas gitu. Oke, nggak apa-apa sih untuk fisik, kita tidak mengenal fisik ya. Yang penting merekanya mau. Terus untuk yang paling pendek juga kita bisa aja dibuat pasukan. Jadi lengkap. Jadi pasukan depan atau belakang? Belakang, paling belakang. Berarti tinggi di depan ya. Ya. Apa saja latihan yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan? Untuk latihan tersendiri kita membuat jadwal ya. Jadi 1 minggu itu kita mengadakan 3 kali pertemuan. Untuk apa? Tentunya untuk melatih keterampilan mereka. Jadi singkatnya biar mereka cepat menanggapinya. Biar lancar dari gerakannya. Kalau saya nanya nih, kalau kelas 12 bisa bergabung nggak sih ke Paskibra? Kalau kelas 12 sih Kurang sebetulnya bukan kurang sih, nggak bisa. Soalnya kita harus dari kelas 10 dari awal. Ya. Karena gimana ya emang udah ketinggalan materi juga kan. Ya. Seperti itu. Jadi nggak bisa ya? Iya. Harus nggak bisa. di awal. Tapi bisa gabung nggak sih ini? Enggak. Oh bisa. Nggak bisa. Kalau kelas 12. Tapi kelas 11 bisa. Kelas 11 kalau dianya punya tekad untuk masuk terus punya keseriusan bisa kita usahakan. Ya paling kekurangannya dia gak punya misalnya tanda anggota tuh PIN LA. Oh di Kayak sini. gitu. Iya, Oh, paling itu. Oke. Karena ya paling kalau dianya mau kayak gitu harus mengikuti pelantikan nanti yang kelas 10. Jadi ya kalau gak malu mungkin Masih awal dulu. dianya ikut pelantikan kelas 10. Jadi- Sementara dianya kelas 11. Oh, ya. Kalau latihan itu pulang sekolah atau gimana? Untuk latihan rutinan sih kita ambilnya hari Sabtu karena kebetulan libur kan. Terus untuk pelatihan hariannya juga ada. Terus itu juga yang punya kemauannya aja. Misalnya dianya mau mengikuti lomba terus mau berusaha seperti itu. Tapi saya pernah lihat nih pas pulang sore, kalian tuh kayak masih latihan gitu. Oh, untuk pulang sore itu kita paling mempersiapkan untuk lomba. Oh lomba bu, pasti Iya. setiap lomba harus pas mau lomba tuh harus latihan gitu sorenya. Oh. Karena kita juga harus mempersiapkan dengan matang untuk meraih impian itu. Sampai malam kan itu latihannya? Sampai malam? Kalau udah terbentuk pasukan, iya sampai malam. Karena kita juga udah dapat izin dari orang tuanya. Karena kan minusnya Paskibra itu kebanyakan tidak diizinkan orang tua. Soalnya pulang malam. Iya. Ya. Oke. Apa sih strategi efektif untuk meningkatkan kedisiplinan dan keserasian tim? Kang mungkin ada. Mungkin untuk meningkatkan kedisiplinan kita apa ya namanya lagi Masuk rekal. Untuk kedisiplinan. Meningkatkan kedisiplinan. Paling untuk meningkatkan kedisiplinan ya apa ya? Oh iya, contohnya kita di rumah nih. Bisa juga untuk kedisiplinan diterapin di luar organisasi ya. Emang kan bukan untuk organisasi doang gitu. Ya. Kedisiplinan misalnya kita setelah apa sih namanya? Belum tidur. Ya, bangun tidur. Ya. Bangun tidur terus kan sholat subuh, mandi, terus beresin kamar seperti Ya. itu. Yang tadinya Malas-malasan. malas-malasan jadi disiplin. Sih. Bagaimana mengatasi kesulitan selama latihan? Selama latihan paling kita kesulitannya dari apa ya? ya anggota ya Iya, paling kehadiran. Oh jadi kehadiran saya. Terus juga ada yang seperti sakit. Jadi yang baris si orang yang sakit itu di baris sana dikosongin atau gimana? Kalau
Latihan mingguan atau pasukan? Pasukan. Oh, kalau pasukan, kalau misalnya ada satu orang tidak hadir, Hmm. pastinya satu orang kosong. Jadi mempengaruhi proses latihan juga. soalnya saya pernah lihat nih pas latihan, kok kosong. Oh, pada disengaja gitu. Bukan disengaja, ya bisa aja dia yang izinnya karena sakit atau ada keperluan yang nggak bisa ditinggal gitu. Oh, itu berarti udah apa ya? Seleksi sih. Kayak chemistry gitu kan, Gimana, Kang? chemistry gitu. Misalnya kita kompak itu nu anggota tadi teh, nu tadi beuringa, nu Iya. sakit maksudnya. Itu udah masuk pasukannya. Ya. Jadi kosong. Jadi kalau nggak ada satu orang pasti gerakan tuh diulang lagi. Karena kalau lanjut pasti yang nggak ada itu ya pasti ketinggalan jauh lah. Ya, nanti juga yang tidak hadirnya ketinggalan gerakannya. Terus kita juga mau tidak mau yang lainnya harus mengulangi lagi dari awal. Apa peran kepemimpinan dalam paskibra? Untuk kepemimpinan sih gimana ya? Jadi untuk seorang pemimpin itu kita harus bisa mengarahkan anggotanya atau menginspirasi untuk mencapai tujuannya. Kayak Danton dulu. Danton kan pimpinan kan? Oh iya, nah Danton juga bisa disebut pemimpin karena dia juga yang mengarahkan, Ya. terus yang menginspirasi. Di pas itu kan ada pasi apa ya? Nu coba gaya-gaya itu apa? Variasi. Nah, variasi masa itu bisa kompak gitu nih. Untuk variasi, kenapa kita bisa kompak ya karena kita latihan gitu. Latihan dengan berturut-turut ya selama 1 bulan ya kemarin itu. Tapi pas kita mendapatkan utama 2 itu kita latihan 2 bulan. 2 bulan Ya. sebelum lomba teh latihan 2 bulan kapan nanti? Iya, sebelum lomba itu 2 bulan latihan. Karena apa? Karena kita juga butuh persiapan yang matang. Dan alhamdulillah kita mencapai tujuannya ya walaupun belum ada rezeki untuk masuk ke tingkat yang lebih atas gitu, 1 Nasional, misalnya. Iya. Ada nggak kejadian lucu pas latihan? Ada ya? Ada itu. Ya. Ya. Kan ini dia ya. Katanya mau pulang. Terus pas datang ke tempat latihan, apa itu teh pincang kakinya? Ditanya kenapa? Jatuh dari motor. Itu di mana? Katanya jatuhnya di mana itu teh? Di Depan alun ya? ya di pinggir di belakang alun. Oh, pas alun belakang ah. Ya ada di perempatan. Oh, Pas itu juga pas hujan sih jatuh juga. ada ujian sosialisasi. Sebelum 1 hari menuju lomba, kalian latihan benernya? Nah, untuk lomba 1 hari ke lomba kita latihan. Nah, itu juga kita baru pertama kali dispen kan. Terus siswa yang lain sekolah karena kita juga kan lombanya hari Sabtu. Terus kita latihan hari Jumat di kampus 2 di sini. Terus otomatis kan ya kita juga mungkin sambil melatih mental kita ya, ditonton-tonton siswa yang lain yang lagi istirahat. Jadi seperti itu baru pertama kali. Soalnya kita yang kemarin-kemarin kalau dispen gak diliatin sama siswa gitu. Tapi kemarin kaget ya, Iya. sebut kaget. Karena diliatin ya yang lain belajar, kita malah latihan. Ya. Jadi pas diliatin sama siswa, itu mental kalian aman gak sih? Maksudnya habis gemetar gak gitu? Pasti yang belum terbiasa mah pasti Iya. ada gemetar gitu. Tapi yang udah biasa mah ya biasa aja. Tapi ada gemetar mah pasti sedikit. Oh, sama saya pernah nanya nih ke teman saya anggota paskib itu K10, tapi dia ke bawah lomba. Kenapa dia nggak bisa dibawa? Untuk alasan gak ke bawah lomba, kita juga kan mengadakan seleksi untuk pasukannya. Nah, mungkin untuk kelas 10 kan baru pertama gabung, jadi untuk gerakan-gerakannya kurang ya. Ya, kurang. Oh, jadi bagus di bawah gitu untuk Iya. lomba. Oh, Karena kan nggak mungkin kalau jelek di bawah. gak dapat piala kan? Iya. Lakukan buku. Nggak ada, dapat hikmahnya aja. Apa yang perlu disiapkan untuk LKP? Pernah itu tadi Oh pertanyaan iya, tadi. saya lupa. Pas lomba pernah ayah kesalahan pas baris berbaris.
Untuk kesalahan pas pada formasi ada ya tentunya, Ada, tentunya. rekan-rekan saya pas formasi. Nah, alasannya kenapa? Karena emang formasi kita tuh paling sulit. Nah, dan alhamdulillah kita juga mendapatkan juara 1 dan mendapatkan piala bergilir variasi formasi. Bagus ya. Karena dengan tingkat kesulitannya. Ya emang kan kita harus menghitungnya dalam hati terus sambil ngomong ya. Kadang lupa hitungannya, ya itu salah juga, lupa hitungan. Jadi kalau salah hitungan tuh jadi gimana tuh? Kalau salah hitungan Ya pasti salah nantinya ya. ya pasti malu karena diliatin sama yang lain pas lomba. Tengah liang kalau tidak. Beres nak, beres. Tapi biasanya kalau yang ada kesalahan itu nangis sih karena melakukan kesalahan itu. Paling kenceng nangisnya, paling kenceng. Cowok atau cewek itu Malaysia? Semua sih. Itu semua? Ya. Karena apa ya? Kita selama latihan berbulan-bulan tapi cuma tampil 10 menit 9 menit 10 menit. Oh, Jadi apa ya namanya? Jadi capek atau emosi itu jadi kita keluarin di pas lomba. berarti pas lompatnya di waktu tak kemana teh? Ya, di waktu. Seberapa menit? Kadang ada 9 menit, ada 10 menit. Harus tepat waktu ya. Ya, tapi ada juga yang sebelum 10 menit, tapi kita mengusahakan mepet ke 10 menit ke waktu itu. Karena mempengaruhi Kenilaian. pada penilaian. Berarti kalau kurang tuh dikurangi nilainya nanti. Mau kelebihan waktunya dikurangi. Ya, Ya. kalau ngelewatin waktu itu. Nyaho ya. Pengalaman apa yang paling berkesan selama menjadi anggota Paskib? Yang paling berkesan sih kemarin ya pas 17 Agustus. Nah, alhamdulillah saya sempat keterima seleksi menjadi anggota Paskibraka Di di Kabupaten kabupaten. Majalengka. Terus alhamdulillah saya mendapatkan pas sore dengan posisi pembentang. Jadi yang pegang bendera. Oh. Kamu di Majalengka ya? Ini di kecamatan? Ya, saya mah di kecamatan. Soalnya saya mau apa kamu? Gagal di kabupaten mah gagal. Apa saran untuk calon anggota Paskib? Saran apa ya dari segi apa? Segi calon anggotanya sih, saran-saran yang untuk disiapkan itu kan. Ya, untuk saran saya sih gabung ke Paskib mah gampang ya. Cuman yang sulitnya bertahan. Oh, konsistennya ya. Ya, Nah, masuk Paskib gampang. Cuman cara bertahannya susah. oh, oke. Sejarah berdiri Paskib S1 tahu nggak ya? Lu tahu? Kurang Tidak. tahu. Soalnya kita kan dari sekarang Brigade 16. Jadi udah 16 tahun ya. Iya. Kalian tahu nggak sih pialana menang suara hiji pakai apa? Oh, banyak. Banyak. Misalkan di angkatan kalian suara hiji lah hitung kira-kira. Oh, tahun ayeuna, tahun sekarang. Tahun sekarang tuh. Tahu itu 10. suara 10. Pas pertama di Sakaportes kita mendapatkan Dapat 1 cuma dapat. oh ya cuma dapat 1. Itu harapan ya kalau nggak salah harapan mula. Tapi kita berdua gak ikut. Jadi angkatan kita yang ke bawah cuman rekan kita Hasbi sama Mas Ajar. Nah, pas terus lomba kedua di Bandung Cicalengka ya, SMA PGRI ya. Ya. Kita mendapatkan administrasi pertama, terus danton terbaik 2 sama kostum, terus sama piala apa? Madya ketiga. Dan untuk perlombaan ketiga di Sumedang. Nah, di Sumedang. Di Sumedang paling wah sih. Soalnya kita di Sumedang mendapatkan kostum berapa? Ke-1. Oh ya, ke-1, terus danton juga ke-1. Berarti kostumnya dinilai ya? Ya, dinilai. Oh, cuma kayak si unggul gitu. Kalau itu dinilai. Dinilai. Yang paling bagus ya. Terus danton apalagi ya? Danton sama variasi dapat. Oh iya, variasi formasi juga dapat. Kompakan gak ada ya. Ya itu paling itu dinilainya dari penilaian PBB sama variasi formasi. Terus pas lomba ketiga mendapatkan juara utama 2. Nah, di sana. Terus yang terakhir kemarin di Paweja mendapatkan Harapan utama 2. Sama apa itu teh? Variasi terbaik ke-1,
terus teh danton terbaik kedua sama Piala bergilir. Variasi formasi. Oke. Kita lomba-lomba menang cuan tadi. Lomba-lomba kalau juara utama sih menang ya, dapat kayak dapat Oh, adalah 2 digit atau 1 digit. 2 sampai 3 ya. Ya, dua. Tergantung yang mengadakannya sih. Oke. Pesan untuk yang mau masuk pasti. Pesan lekang dari kamera dulu ada? ya pesan dari saya untuk yang mau ikutan paskib yang mungkin mempunyai niat terus bisa bertahan yang anggotanya terus Stand. ya terus sama apa lagi ya. Ya, intinya ya gak boleh pundungan lah kalau di paskibra mah Oh, di Sintarnya kalau penuh ya. ya. Oh. Oke. Terima kasih telah mendengarkan Labantik. Jangan lupa subscribe dan tinggalkan komentar. Sampai jumpa di episode selanjutnya.